di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Terpisah dari Allah. Ya. Kebinasaan. Terjemahan sederhananya, semua manusia yang berdosa pasti masuk neraka. Binasa di sana. Oleh sebab itu manusia butuh diselamatkan. Tadi firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memiliki isi dunia, memiliki apa yang dia mau, apa yang dia impikan, tercapai semuanya, cita-citanya, kekayaan ada, jabatan ada, semua impiannya mungkin tercapai. Tapi kalau nyawanya binasa, apa untungnya? Apa gunanya? Kita perlu memiliki keyakinan dan kepastian akan keselamatan. Karena semua kita sudah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kebinasaan. Jadi manusia yang berdosa, yang belum memiliki keyakinan kepastian akan keselamatan, akhir hidupnya semua binasa, semua masuk neraka, maksudnya. Oleh sebab itu kita perlu memiliki keyakinan dan kepastian. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita bisa memiliki keyakinan. Mungkin kalau ditanya kepada kita, saya pernah ditanya, kalau kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu sudah yakin pasti masuk surga? Saya lihat orang yang tanya itu dari kaki sampai ke atas. Ini orang sombong. Kenapa? Saya pikir siapa dia nanya itu? Siapa yang tahu kita pasti masuk surga atau tidak? Itu dalam hati saya. Saya mulai marah kepada dia. Yang saya tahu hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu. Tapi sebenarnya kebenarannya, kabar baiknya, kita harus tahu kepastian keselamatan kita. Kalau kita tidak tahu, untuk apa kita ke gereja satu hari itu? Ikut pertanian marga, ikut pertanian satain awal. Iya kan? Nyanyi kita untuk apa? Bercabita. Ya. Kalau kita belum memiliki kepastian. Ya. Terus bagaimana supaya kita bisa memiliki kepastian? Banyak orang berkata kalau ditanya, apalah alasan kamu kalau kami memang yakin pasti masuk surga? Ada orang bilang, tidak saya yakin pasti. Kenapa? Percaya Yesus. Ya, betul, percaya Yesus selamat. Tapi apakah sudah yakin pasti? Apa alasannya? Iya kan? Pak, aku rajin beribadah. Apa pendeta? Aku rajin berbuat baik. Apakah itu? Kalau dia kita di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, saya bacakan untuk kita semua. Kalau ada kitabnya boleh kita baca bersama. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Demikian firman Tuhan dikatakan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki jaminan kepastian keselamatan? Banyak orang berpikir bahkan sebelum kita harus buat amal sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat ditimbanglah dosa dengan perbuatan baik. Yang mana tahu nanti lebih banyak perbuatan baiknya, baru masuk surga. Tidak seperti itu. Ya, masa ditimbang pula. Makanya dituntut beramal sebanyak-banyaknya. Itu modal untuk surga. Itu bukan Alkitabiah. Firman Tuhan katakan, kamu oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi usaha kita, cara kita gagal, semuanya sia-sia. Kalau kita berpikir, amal saya harus hidup baik, sebaik apa kita masuk surga? Iya kan?
Kalau memang ukurannya orang baik masuk surga, mau sebaik apa? Ya, karena satu dosa itu akan mencemari semuanya. Istilahnya seperti ini. Ada 10 telur, iya kan? Kita mulai memasak 10 telur ini, kita mulai pecahkan 9 yang baik. Terakhir, waktu kita pecahkan, busuk, sudah tercampur. Menurut kita, apakah masih layak telur ini dihidangkan? Saya pikir tidak. 9 yang bagus, 1 yang busuk. Akhirnya 1 telur itu mencemari semuanya, tidak layak. Mungkin kita berpikir, aku harus berbuat baik, mau sebaik apa? Mungkin kalau itu 100%, 99% kita berbuat baik. Mungkin 1% saja kita berbuat salah. Itu sudah mencemari semuanya. Jadi mau sebaik apa kita? Iya kan? Kalau dihitung orang yang paling baik di dunia ini, berapa kali kita satu hari berbuat dosa? Saya sendiri sebagai pendeta, saya tidak pernah menjamin saya tidak berbuat dosa satu hari. Karena semua manusia sudah berdosa. Apa menurut kita dosa? Kita berpikir dosa membunuh, berzina, berselingkuh, iya kan? Itu dosa. Mungkin itu dosa kelihatan. Ternyata firman Tuhan katakan, kita tahu yang baik. Kalau kita tidak lakukan, itu juga dosa. Kita mengabaikan Tuhan, itu juga dosa. Dan firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, itu juga dosa. Kita tahu yang baik. Berminggu baik gak? Baik. Tapi kalau kita gak berminggu ke gereja, ya, kita tahu yang baik. Kita abaikan Tuhan. Kita gak berdoa, kita gak memuji Tuhan, kita gak beribadah. Itu dosa. Jadi artinya kalau dosa itu kapan saja bisa. Ya, kalau ada sekolah mingguan Natal selalu dulu waktu saya kecil ada itu apanya? Deklamasi dia di kanan dosa, di kiri dosa, di belakang dosa, di mana-mana dosa. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa bebas dari dosa? Dengan cara kita tidak pernah bisa. Seandainya ada orang baik, kalau memang ukuran orang baik masuk surga, ya kan? Orang baik masuk surga. Adalah kita lihat orang baik di dunia ini 3 kali satu hari berbuat dosa. Wah, itu orang paling baik nih. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Saya pikir kalau ada orang 3 kali satu orang baik, ini paling baik di seluruh dunia. Iya kan? Apakah dia satu hari tak pernah berbuat dosa? Pernah. Kalau dihitung satu hari 3 kali, iya kan? 30 hari berapa? Sudah banyak. Ya, sudah 3 kali 3, 90. 1 bulan. Kalau 1 tahun, kan? Sudah banyak. Ya, kita buatlah berapa itu? 1 juta lah kita buat 1 tahun. Berapa tahun kita mau hidup? Kalau firman Tuhan katakan 70, 80, bukan 80. Sudah berapa banyak dosa kita? Layak kita masuk surga? Itu orang baik. Itu orang saleh. Orang yang paling saleh, orang yang paling kudus. Mungkin bisa dikatakan, ya mungkin kalau orang dan kotor itu seperti apa ya? Paus ya. Wah, itu sudah orang suci ya, Bapak suci disebut itu waktu datang ke Indonesia. Bapak suci. Betul. Apakah dia tidak pernah berbuat dosa 1 kali saja? Saya sebagai hamba Tuhan pendeta, saya tidak pernah bisa mencapai saya tidak pernah berbuat dosa. Itu berdusta dalam pikiran saya, mata, perkataan, itu sudah dosa. Tanpa sadar, perkataan saya menyakiti buat Tuhan hati saudara. Ya kan, pikiran saya, ada niat saja, itu dosa. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kau melihat wanita itu dan kau mau mengingininya, itu sudah berzina. Masih dilihat mengingini, sudah berzina. Apakah pendeta bukan manusia, malaikat sendiri pun jatuh dalam dosa. Jadi buat apa solusinya? Bagaimana kita bisa memiliki kepastian kalau seperti itu? Makanya jelas firman Tuhan katakan, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan usahamu, ya kan? Tetapi pemberian Allah. Ingat, pemberian Allah.
bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita dengan cara kita nggak pernah bisa memperoleh kepastian keselamatan. Gagal. Makanya kita perlu lihat cara Tuhanlah untuk menyelamatkan manusia. Amin. Itu sebabnya Allah berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak Tunggal, sehingga para siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dia mengasihi manusia, ciptaannya yang mulia ini, semuanya mati masuk neraka karena dosa. Kebaikan kita tak pernah bisa menghapus dosa. Usaha kita gagal. Makanya Allah sendiri inisiatif untuk menyelamatkan kita. Kalau Allah yang menyelamatkan kita, sudah pasti. Karena bagi Tuhan tidak mustahil. Iya kan? Pemberian. Bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan kita? Dia datang dari surga menjadi manusia. Ya, sebentar lagi kita akan betul penelitian Natal yang memperingati kelahiran Yesus. Dia datang menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa dia datang dengan tidak jadi binatang ini semuanya? Ya, karena dia mau menyelamatkan manusia, sehingga dia harus jadi manusia, supaya kita bisa ditebus dari dosa. Jadi Tuhan Yesus sendiri datang. Ya, Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Saya mau gambarkan seperti ini sederhananya, saudara ya. Saya mau gambarkan tangan kiri saya ini mewakili manusia di dunia ini. Kalau dicatat saudara, dosa kita, saya pikir setebal Alkitab ini pun lebih dosa kita. Dikira kita orang baik, sedikit dosanya, ya kan? Tapi tetap ubah dosa dalam maut. Manusia berdosa. Jadi Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Ya kan? Bedanya mana? Sesama manusia. Bedanya mana? Yesus sebagai manusia tidak berdosa. Kita manusia berdosa. Firman Tuhan mencatat Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Iya kan? Dan semua dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, firman Tuhan katakan ditimpakan kepada Yesus. Semua dosa kita, ya, yang seharusnya kita harus dihukum, ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya dosa kita ditanggung oleh Yesus. Dia jalani semua hukuman dosa kita. Hukuman dosa adalah maut, kematian. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Bukan karena dia berdosa. Yesus tidak berdosa. Tapi dia dijadikan dosa karena kita. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dijadikan dosa. Karena apa? Dosa kita ditimpakan kepada dia. Ini sederhana. Itu sebab Yesus harus mati di kayu salib. Dia disiksa, dipaku di kayu salib, mahkotai duri, dihina, dicambuk, menjalani hukuman dosa kita. Setelah Yesus digantung di kayu salib, Yesus mati, dikubur. Pada hari ketiga dia naik, bangkit ya. Dia bangkit. Dosa kita sudah selesai. Yesus katakan terakhir kali di kayu salib, sudah selesai. Ngasih dulu. Sudah selesai hukuman dosa kita. Ya, makanya di dalam kitab Roma katakan orang yang percaya kepada Yesus tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi solusi dosa kita ketika kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Ketika kita mengaku dosa, Yesus katakan ia setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Jadi dengan usaha kita untuk membereskan dosa gagal. Kita mau berbuat baik, hidup saleh, taat, beribadah, tidak akan pernah bisa menghapus dosa. Yang menghapus dosa kematian Yesus di kayu salib. Darah Yesus, hanya dari Yesus bisa menyucikan kita dari dosa. Yesus sudah menyelesaikan hukuman dosa. Bagian kita apa? Percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, serahkan diri kepada Yesus, dan terima anugerah keselamatan itu. Karena tadi dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan. Jangan ada orang menggunakan diri. Itu pemberian. Pemberian artinya hadiah. Jadi keselamatan itu, kerajaan surga itu diberikan sebagai hadiah. Yesus setelah bangkit dia naik ke surga.
Dia tawarkan hidup kekal, keselamatan itu kepada kita. Jadi Yesus menjamin keselamatan kita. Yesus memastikan kita selamat. Buktinya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Yesus sendiri memastikan. Hanya di ayat ini ada kata-kata pasti. Tidak ada mudah-mudahan. Yohanes pasal 10 ayat 28. Ya, saya cepatkan karena kita masih ada cara lagi ya. Yohanes pasal 10 ayat 28 ya. Boleh saya bacakan ya sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, mengandalkan Yesus dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, aku memberi hidup kekal kepada mereka. Aku memberi kerajaan surga kepada mereka. Aku memberi keselamatan kepada mereka sebagai hadiah. Itu kasih karunia, itu anugerah. Anugerah itu, kasih karunia itu berbicara. Kita tidak layak untuk menerimanya, mendapatkannya, tapi kita dilayakkan. Kita orang berdosa tidak layak untuk diselamatkan, tidak layak. Jadi kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi semua itu karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan dengan cuma-cuma sebagai hadiah. Ya, jadi apa yang menjadi keyakinan kepastian kita? Yesus memastikan kita tidak binasa. Terjemahan bebasnya, Yesus memastikan kita mati pasti masuk surga. Amin. Ini dasarnya. Ayat ini pegang. Yesus berkata mereka pasti tidak binasa sampai kapan? Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama kita ada di dalam Yesus, percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, amanah sampaikan kepada anak cucu kita, jangan pernah gantikan Yesus dengan apapun. Yesus harga mati. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak pernah bisa menyelamatkan. Hidup salah kita, ketaatan kita, jabatan kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Jadi mulai malam hari ini, milikilah keyakinan dan kepastian keselamatan ketika engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku memberi. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, bahkan memperoleh hidup kekal. Tuhan katakan, Dia beri kepada kita hadiah, yaitu surga. Malam hari ini, kalau kau mau terima hadiah itu, mulai malam hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus memastikan mereka pasti tidak binasa. Artinya mereka pasti masuk surga. Ini jaminan kita, ini keyakinan kita, ini kepastian kita. Bukan hanya ngomong doang. Kita percaya ini firman Tuhan. Amin. Ya, ini dasarnya. Oh, baca-baca bono, pastikan kau masuk surga. Gak ada percaya. Saya dulu marah ketika saya belajar kebenaran ini. Saya harus yakinkan diri saya mati pasti masuk surga. Kalau nggak ada kepastian, untuk apa saya capek-capek saya di tanah karo datang ke surga untuk memberitakan firman Tuhan? Ya kan? Kalau belum ada kepastian keselamatan dalam hidup kita, untuk apa kita capek-capek kumpul setiap bulan di STP Santai Naudi? Ini berjam-jam berminggu setiap hari berkoror lagi, semua ada kegiatan. Tapi kita sendiri tidak tahu kalau kita meninggalkan dunia ini kemana kita. Mulai malam hari ini terima kepastian keselamatan, keyakinan kepastian keselamatan dengan engkau mulai serahkan diri kepada Yesus. Yesus memastikan, Dia menjamin. Jadi kenapa kita perlu berbuat baik? Itu bukan supaya kita selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah mendapatkan hadiah keselamatan itu. Jadi usaha kita bukan lagi supaya aku selamat. Aku taat beribadah bukan supaya selamat, tapi karena aku sudah diselamatkan. Karena aku sudah terima hadiah keselamatan itu, aku harus taat beribadah, aku harus hidup baik, aku harus bertobat, aku harus berubah.
Kita berubah bukan karena supaya selamat. Kita bertobat bukan karena supaya kita masuk surga. Karena apa? Kita sudah terima hadiah keselamatan itu. Kita berubah. Saya tutup dengan satu cerita. Kalau ada seorang penjahat yang hukumannya harus hukuman mati karena kejahatannya, mungkin dia sudah ditentukan besok dia harus dihukum mati karena kejahatan, tidak bisa diampuni. Bapak saudara, semua orang di penjara itu sudah bersalah dan sudah ada hukuman masing-masing. Dan di antara mereka tidak ada satupun yang bisa saling menyelamatkan, karena semua sudah bersalah. Tapi ada seseorang dari luar penjara yang tidak bersalah. Dia datang dan dia berkata, aku mau menggantikan hukuman si orang itu. Dia mau mati. Perhatikan, ada seseorang yang tidak bersalah menggantikan hukuman mati seorang penjahat. Akhirnya dia mati. Penjahat yang sesungguhnya dia bebas dari hukuman. Karena apa? Hukumannya sudah dijalani dengan orang yang tidak bersalah. Mau dibawa kemanapun, memang benar dia adalah penjahat itu yang harus dihukum. Tapi karena hukumannya sudah dijalani seseorang, sudah diselesaikan, dia tidak perlu lagi dihukum. Mau dibawa ke pengadilan tinggi manapun, tidak lagi bisa ada hak untuk dihukum. Karena apa? Memang benar dia salah, tapi seseorang sudah menyelesaikan hukumannya. Memang benar kita yang berdosa, yang bersalah yang harus dihukum, tapi ada seseorang yang sudah menyelesaikan hukuman kita, itu Tuhan Yesus, sehingga kita bebas dari hukuman. Apa yang dilakukan penjahat tadi harus dihukum waktu dia keluar dari penjara? Apakah dia kembali berbuat dosa, berbuat kesalahan, atau dia mulai sadari, aduh, aku bebas sekarang, jadi aku harus mengubah hidupku, aku harus berubah, ya kan, mengubah cara hidup, berbuat baik, bahkan mulai menyaksikan orang yang menjalani hukuman, dia ceritakan kebaikan orang itu. Itu harus dilakukan, bukan karena dia sudah bertobat, tapi karena ada orang yang sudah menyelesaikan hukumannya. Yesus sudah menyelesaikan hukuman dosa kita di kayu salib 2000 tahun. Yesus katakan sudah selesai. Oleh sebab itu kita sudah bebas dari hukuman. Apa yang kita lakukan menjalani hidup kita yang sudah dibebaskan dari hukuman ini? Apakah kita terus suka-suka seperti penjahat tadi? Waktu dia keluar, apakah dia suka-suka hidup, senang-senang, happy-happy? Atau disadari, aku harus berubah. Ya kan? Dan dia menceritakan. Itu yang kita lakukan. Kita harus jadi saksi. Kita harus berubah. Ya kan? Melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yang sudah menjalani hukuman kita. Dalam perkataan kita. Dan kita bisa menjadi saksi. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Dan banyak orang akan diselamatkan. Buat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ya, kebenaran firman Tuhan. Mari kita terima hari ini lewat keberkatan firman Tuhan. Milikilah keyakinan dan kepastian keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita serahkan hidup kita. Jangan kita hidup suka-suka. Ya. Biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Suka membaca dan merenungkan dan melakukan